البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Ar-Ra'iyah yang berisikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-37, yaitu pembahasan seputar beriman dengan takdir. Yang mana hal ini sangat ditekankan karena termasuk rukun iman yang 6. Di antaranya adalah beriman dengan takdir. Sebagaimana Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni al-iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang terakhir itu, dan engkau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Nah, para ulama telah menjelaskan takdir baik buruk itu kalau dinisbahkan kepada zat yang menerima takdir, bukan kepada zat yang menakdirkan. Dipahami bedanya ya? Kalau dilihat dari zat yang menakdirkan, semua takdir Allah baik dan bagus. Karena di balik takdir ada apa? Hikmah. Tapi baik buruknya itu dikembalikan kepada orang yang menerima takdir. Contohnya sekarang, ada orang ditakdirkan dia bisu, tuli, atau buta. Ini menurut pandangan orang jelek nggak? Jelek kan? Menurut pandangan orang jelek dan kurang. Tapi bagi Allah Ta'ala di balik takdir itu ada hikmah. Ya kan? Yang bisu dia nggak berbicara kotor, ya kan? Yang tuli dia tidak mendengarkan suara-suara yang haram, yang buta pun dia tidak melihat perkara yang haram, sehingga dengan takdir itu Allah Ta'ala apa? Menginginkan ada hikmah yang besar. Paham? Itu maksudnya. Jadi kalau kita pahami berarti ada takdir Allah yang buruk, kita katakan buruk di mata manusia. Maksudnya apa? Dinisbahkan kepada orang yang menerima takdir, itu buruk. Bisa dipahami ya? Adapun dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan, semuanya bagus dan indah. Karena di balik takdir Allah Ta'ala ada apa? Hikmah. Itu kesimpulannya. Nah, dan beriman dengan takdir ini termasuk perkara yang besar yang membuat orang itu pertama tenang pikirannya, tentram hatinya. Paham ya? Kemudian yang kedua, barakallahu fiik, dia akan apa? Akan melangkah ke depan yang lebih baik. Karena dia merasa ketika ditakdirkan awal permulaan gagal, dia akan berusaha mencoba yang berikutnya, semoga sukses. Bukan malah apa? Patah semangat. Karena banyak orang-orang yang tidak beriman dengan takdir itu begitu gagal sekali langsung bunuh diri. Itu banyak sekali ya. Langsung bunuh diri, ada yang gantung diri, ada yang jatuh dari lantai 7 misalkan, gara-gara apa? Tidak sukses dagangnya. Tanam modal jutaan, miliaran, ternyata bangkrut. Kalau dia beriman takdir, dia akan merasa berpikir, jangan-jangan kekurangan muncul dari kami, kedepannya bagaimana perbaiki. Dan ini takdir Allah, itu caranya. Bukan malah buat patah semangat, kemudian apa? Merasa dirinya dihina, kemudian suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, akhirnya bunuh diri. Karena ketika orang tidak beriman takdir itu kebanyakannya itu hampir semuanya itu solusinya bunuh diri mereka. Karena merasa apa? Wah, berarti Allah Ta'ala nggak sayang dengan kami. Berarti kami ini berarti nggak akan sukses usahanya. Itu nggak benar ya. Jadi kesuksesan barakallahu fi kadang-kala diawali dengan kegagalan. Orang gagal di awal permulaan, akhirnya mencoba lagi. Jangan-jangan kurang bumbunya. Jangan-jangan kurang empuk. Jangan-jangan perpaduan bumbu ini kurang tepat. Sehingga dia berpikir untuk mencoba, pas Allah Ta'ala takdirkan dengan bumbu yang pas, orang senang. Maksudnya itu ketika orang mencoba itu jangan langsung patah semangat ketika gagal. Karena sampai ada ungkapan orang-orang yang sering mereka bisnis, apa ungkapannya? Kesuksesan, keberhasilan itu adalah atau kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Paham ya? Itu bisa jadi benar kalau dia itu sabar dan juga beriman dengan takdir tadi. Karena apa? Kalau ketika orang beriman takdir, tenang pikiran. Kejadian apapun, misalkan kita usaha kok belum sukses, kemudian dagang jualan kok sudah persiapan matang-matang, ternyata hujan, ya kan? Konsumennya sedikit, sabar aja. Di balik itu semuanya Allah sudah menyiapkan semuanya. Karena kadang-kadang orang kan bingung, ini kok anak jualan kok sebenarnya jualan sama. Profesi mungkin bisa sama tapi hasil beda. Kan tentukan semuanya ya, ditentukan semuanya. Yang jelas syukuri. Ketika sedikit syukuri, ketika banyak lebih bersyukur lagi. Caranya seperti itu. Nah, kita lihat di sini barakallahu fiikum. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, wa kadzal aqdaru hadir nafyaha kullu syai'in 'inda rabbi mustatar khaliqun lil khayri wasyarri ma'an hikmatullahi fala yughnil hadar. Artinya, dan seperti itu pula lah takdir-takdir hadir nafyaha,
Berhati-hatilah kalian meniadakannya. Jadi jangan sampai meniadakan takdir. Takdir itu pasti ada. Bahkan kita semuanya ini bergerak tanpa terlepas dari kehendak Allah Ta'ala, tanpa terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hal ini ada kelompok sesat namanya Al-Qadariyah. Nanti bahas nanti. Al-Qadariyah ini pertama kali muncul di Basrah, dipelopori oleh sosok yang dikenal dengan Ma'bad Al-Juhani. Nanti yang kita baca nanti. Kullu syai'in 'inda rabbi mustatar. Segala sesuatu di sisi Rabbku mustatar, nampak semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Khaliqul lil khairi wasyarri ma'an. Zat yang menciptakan kebaikan dan kejelekan bersamaan. Paham ya? Makanya kita diminta berlindung dari apa? Ciptaan Allah Ta'ala yang jelek, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq apa? Min syarri ma khalaq. Berlindung dari semua kejelekan yang Kau ciptakan ya Allah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kejelekan, barakallahu fiik, itu untuk ujian juga. Paham ya? Cuman di balik ciptaan-ciptaan tadi itu ada hikmahnya. Itu harus kita yakini. Kita lihat hikmatullahi fala yughnil hadar. Artinya apa? Itu semuanya ada hikmah dari Allah Ta'ala. Ketika Allah menciptakan kebaikan keburukan, hikmatullah, ada hikmah Allah Ta'ala situ. Fala yughni al-hadar. Maka enggak cukup. Enggak cukup kalau orang itu barakallahu fiik hanya menjauh dan juga waspada terhadap perkara tersebut. Maksudnya bagaimana? Harus mengimani. Paham ya? Harus mengimani. Tidak boleh lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada sesuatu yang bisa menolak dan juga menghindarkan takdir? Kita katakan adapun menolak, memindahkan takdir itu dengan seizin Allah Ta'ala mungkin. Di antaranya doa. Paham ya? Karena semuanya terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Ketika kita sakit, itu bukan keinginan kita kan? Itu takdir Allah Ta'ala. Menguji hamba itu sabar atau tidak. Kemudian dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Allahumma shfini Rabb, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Ternyata dia sembuh. Dari takdir yang sakit menuju takdir yang sembuh. Semuanya dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi berpindah takdir yang satu ke takdir yang lain dengan seizin Allah Ta'ala. Jadi ada, paham ya? Sesuatu yang bisa memindahkan dari satu takdir ke takdir yang lain. Mafhum? Nah, tapi kalau dikatakan tanpa takdir nggak bisa. Semuanya dengan takdir Allah Ta'ala. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis itu, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, misalnya ain itu yang mendahului. Ain itu penyakit. Ujian dari Allah Ta'ala, penyakit hasad. Jadi orang kalau punya rasa hasad atau iri, kemudian mandang, dengan pandangan dia, pandangan ain itu, orang yang pandang dia bisa rusak. Bisa sakit, bisa bahkan jatuh meninggal. Itu ain. Kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Makanya ketika melihat sesuatu yang dia kagumi, dia tertarik, jangan cuma bilang wah wah wah, jangan. Tapi falyubariklah, maka doakan keberkahan untuknya. Allahumma barik, masya Allah, Allah barik fiik. Itu penting sekali ya. Kadang orang kan karena lihat sesuatu yang mengagumkan, dia nggak ngomong, nggak doakan barokah, cuma wah wah bagus sekali ya, indah sekali ya. Ini ternyata kalau orang itu diuji dengan penyakit ain, bahaya. Paham? Ini terjadi barakallahu fiik, istilahnya bukan perkara yang hanya omong kosong atau hanya bayangan-bayangan, benar-benar terjadi ini. Benar-benar terjadi ya ain ini ya, tapi enggak setiap orang. Enggak setiap orang diuji dengan penyakit itu. Yang diuji adalah orang-orang yang dia punya pandangan hasad dan iri. Jadi dia itu merasa kok punyaku enggak seperti itu ya. Akhirnya dia melihat sesuatu yang bikin dia kagum, tapi dia enggak mendoakan keberkahan tadi. Paham ya? Nah, itu bisa jadi apa? Nanti dilihat bisa hancur atau rusak. Kalau di Yaman sana banyak contohnya waktu itu, banyak juga ada yang ikhwah kita orang Indonesia, nah, itu punya rambut panjang. Itu orang Yaman kan rambutnya enggak sepanjang itu ya. Kadang orang Yaman itu kan rambutnya kan ada yang keriting-keriting gitulah. Nah, ini orang ini lihat orang Indonesia rambutnya panjang, bagus dirawat, kagum dia. Enggak mengucapkan Allahumma barik wala syai', pegang-pegang. Begitu pulang ke kamar ke rumah rontok rambutnya. Khawatir kena ain gitu loh. Karena apa? Karena yang namanya ain itu benar adanya. Cuman enggak setiap orang diuji. Mafhum? Makanya kalau kita lihat sesuatu yang kagum, biasakan mendoakan keberkahan. Allahumma barik, masya Allah ya. Anak kecil ini ganteng, masya Allah, Allahumma barik ya kan? Seperti itu. Rumah ini masya Allah, Allahumma barik misalkan. Karena apa? Menghindari tadi itu. Nah, seperti itu. Ini sekedar selingan bahwasanya enggak ada yang terlepas di takdir Allah Ta'ala. Ain pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini. Qala asy-syarih wa asbahullah Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah. Dzakara an-nadhim rahimahullah wa 'afa anhu fi hadain al-baitain ma yata'allaqu bi mas'alatil iman bil qadar. Pemilik pantun dan penyair ini Syekh Abdul Hamid maksudnya, karena ini matanya beliau yang punya ya. Semoga Allah mengampuni beliau. Di dalam dua pantun ini beliau menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah iman dengan takdir. Ini penting sekali karena kita kalau beriman takdir itu tenang pokoknya. Ketika diuji dengan kesusahan tenang, ketika rezeki misalkan taruhlah
agak sulit dalam mencari ekonomi pun tenang, karena kita yakin loh, semua sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun sebelumnya. Tenang sudah. Karena apa? Karena selama kita masih hidup di muka bumi, di dunia ini, insya Allah rezeki tidak akan kemana. Rezeki tidak akan kemana. Rezeki yang paling besar di saat-saat gak ada harta atau di saat-saat harta menipis, berupa keimanan dan juga apa? Rasa cukup. Itu rezeki yang luar biasa itu. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan pemberian yang sedikit. Di saat sedikit dia merasakan cukup, di saat banyak dia bersyukur. Itu tenang sekali rasanya. Karena dia yakin nggak akan Allah Ta'ala itu menyanyiakan hambanya yang beriman, kemudian istiqomah di atas Al-Quran Sunnah, itu nggak akan. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi dengan beriman takdir, tenang hatinya, tentram pikirannya. Kita lihat sini. Wa huwa min arkanil iman sittah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Umar radhiyallahu anhu. Yang mana itu merupakan salah satu rukun iman yang 6. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Umar radhiyallahu anhu, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepada tentang iman. Qala, kemudian beliau berkata, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Artinya Jibril waktu itu bertanya, "Kabarkan kepada aku tentang keimanan." Akhirnya Rasulullah SAW jawab, "Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk." Ingat-ingat, baik buruk tersebut dinisbahkan kepada zat yang menerima takdir, bukan kepada zat yang menakdirkan. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. Akhrajahu Muslim. Wa qad qala Allah azza wa jalla, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan sungguh semua perkara Allah Ta'ala itu sudah ditetapkan dan sudah ditakdirkan. Semuanya sudah. Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah mencatat semua takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sebelumnya. Masih kurang apa lagi? Ketika kita sebelum dilahirkan di muka bumi ini, berada di kandungan ibu kita, yaitu di saat usia 120 hari atau 4 bulan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat agar meniupkan apa? Roh. Kemudian mencatat apa? Rezekinya, ajalnya, diantaranya. Paham ya? Dah yakin sudah, pokoknya kita mau bergerak, bismillah, berdoa, ikhtiar, tawakul, aman. Paham ya? Karena apa? At-tawakkul bila asbab qadhul syariah. Tawakal tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Berpasrah diri, pasrah dah, tapi dia enggak menempuh sebab, itu celaan terhadap syariat. Karena seekor burung saja, dia enggak mungkin diam sangkarnya. Dia akan terbang pagi hari, akan pulang sore hari. Paham ya? Dalam rangka apa? Mencari nafkah, ma'isyah. Makanya disebutkan dalam hadis itu, takhdu khimasan wa taruhu bitawanan. Pergi pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang sore hari dalam kondisi perut penuh. Burung loh ya, keluar dari sangkarnya. Maksudnya apa? Orang ketika bertawakal itu jangan bermodalkan hanya bertawakal saja, tapi ingat 3 poin. Ikhtiar, doa, tawakul. Ikhtiar itu usaha, doa itu berdoa, tawakul itu pasrah. Setelah berusaha, berdoa, hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tenang ya, seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fiik, termasuk usaha yang paling besar di antaranya para ulama menyebutkan doa. Jangan pernah menamakan doa. Doa ini luar biasa. Paham ya? Di balik doa-doa tersebut, kalau dia termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala takdirkan untuk apa? Dikabulkan doanya, luar biasa. Paham ya? Makanya jangan sampai kita memiliki penghalang-penghalang dikabulkan doa. Apa contohnya? Makan dari harta yang haram, minum dari harta yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram, kemudian diberi makan dari harta yang haram. Ini semua penghalang dikabulkannya doa. Paham ya? Pastikan semua yang kita makan, yang kita konsumsi itu halal, walaupun sederhana ala kadarnya. Naam. Kemudian juga sebutkan dalam hadis yang sahih, apa kata Rasulullah SAW? Awwalu ma khalaqallahu qalam faqala lahu uktub. Kemudian pena tadi berkata, "Wa ma aktub?" Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ketika pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan, "Tulislah." Akhirnya pena berkata, "Apa yang harus aku tulis?" Kata Allah Ta'ala, "Tulislah semua kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tercatat semuanya. Antum, kita duduk di sini, kemudian mengkaji kitab, selesainya kapan, kemudian kitab apa, semua tercatat semuanya." Paham ya? Hanya saja takdir hamba itu ada yang sudah terlaksana, ada yang belum terlaksana. Paham belum? Sekarang kita melaksanakan sesuatu yang sedang terlaksana. Yang kemarin sudah tercatat. Yang sekarang sudah tercatat juga. Yang untuk besok sudah tercatat juga, cuman belum terlaksana. Paham ya? Cuman kita nggak tahu takdir untuk besok apa, ya kan? Cuman tercatat atau belum sudah. Jadi pahami? Jadi semua sudah tercatat semuanya. Yang berlalu jelas, yang sedang sekarang kita lakukan ini, yang besok tercatat cuman belum terlaksana.
Apa takdirnya Allah alam. Karena prediksi manusia itu biasanya imam meleset, imam tepat dengan takdirnya. Contohnya dia dan prediksikan besok berangkat kerja. Ternyata hujan deras, akhirnya nggak berangkat. Meleset kan? Itu pun takdir juga. Itu pun takdir juga. Jadi pahami? Akhirnya persiapan berangkat beneran. Nah, takdir juga. Semua ditakdirkan semuanya. Nah, kita lihat di sini. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, enggak terlepas dari takdir. Semuanya sudah. Mulai hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, semua diciptakan dengan takdir semuanya. Wa kana nuzulu hadhil ayah bisababi mukhasamati Quraisy fil qadar. Waktu itu sebab turunnya ayat ini dengan sebab apa? Waktu itu turunnya ayat ini sebabnya karena apa? Karena perdebatan orang Quraisy masalah takdir ini. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, maka dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Ja'a musyriku Quraisyin yukhasimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadar." Waktu itu orang musyrikin Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendebat beliau tentang takdir ini. Paham ya? Mendebat beliau tentang takdir ini. Fanazalat, kemudian turunlah ayat, "Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar." Itu suatu hari yang mereka ditarik ke neraka, wajah-wajah mereka. Kemudian katakan, "Dzuqu, rasakanlah massa saqar," sentuhan neraka sakor. Neraka sakor, neraka yang ngeri loh nih ya. Sebutkan dalam surat Al-Mudaththir bagaimana neraka sakor. Wa ma adraka mas saqar, la tubqi wa la tadar. Lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Lihat itu. Tahukah kamu apa itu neraka sakor? Neraka yang la tubqi wa la tadar. Neraka yang melahap, tidak menyisakan, tidak juga apa? Nah, barakallahu fiik, nah meninggalkan. Dilahap semua di situ. Lawahatul lil bashar, tempat untuk manggang manusia, ngeri. Kemudian 'alaiha 19, dijaga 19 malaikat. Neraka sakor. Waliyadzubillah ya. Nah, kita lihat sini, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Akhirnya ayat tersebut turun. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir, semuanya. Naam, akhrajahu Muslim. Fa nahnu nu'minu bil qadar wa annahu sirrullahi wa ilmuhu lam yattali' alaihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Masyaallah. Artinya itu merupakan sirrullah, rahasia. Takdir itu rahasia siapa? Rahasia Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita kadang loh, kita menginginkan sesuatu tapi ternyata belum takdirnya, nggak terwujudkan. Kita nggak pengen, malah terwujudkan itu loh. Contohnya sakit. Kita pengen sakit nggak? Nggak pengen, tapi ternyata takdirnya sakit itu loh, ya kan? Nah, sesuatu yang kita inginkan terkadang Allah Ta'ala nggak nakdirkan, nggak terjadi juga. Kita pengennya kan sehat terus, ya kan? Ternyata takdirnya sakit. Jadi semuanya itu yang Allah Ta'ala takdirkan pasti terkena sampai ke kita. Dan Allah Ta'ala tidak menakdirkan, nggak akan kena ke kita. Tidak akan sampai kepada kita. Dan rezeki tidak akan pernah menyasar. Pasti tepat pada sasarannya yang Allah Ta'ala tetapkan untuk hambanya. Kita lihat sini. Wa annahu sirrullahi wa ilmuhu, bahwasanya takdir itu adalah rahasia Allah dan ilmu Allah Ta'ala. Lam yattal alaihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Allah Ta'ala tidak menampakkan kepada malaikat terdekat pun, tidak pula nabi yang diutus. Jadi Allah Ta'ala benar-benar merahasiakan itu. Ya, makanya ada ungkapan itu, masyi'ta kana wa illam asya, wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Artinya apa? Masyi'ta kana wa illam asya, ya Allah, masyi'ta kana, apa yang kau hendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Wa illam asya, walaupun aku enggak menghendaki. Wa masyi'tu, jika aku menghendaki, illam tasya, jika engkau tidak menghendaki, lam yakun, enggak akan terjadi. Paham maksudnya? Jadi yang kita kehendaki, jika Allah Ta'ala tidak menghendaki, akan terjadi. Tapi yang semua yang Allah Ta'ala kehendaki, walaupun kita enggak berkehendak, pasti terjadi. Ya kan? Seperti sakit tadi, kita enggak pengen, tapi kalau takdirnya sakit itu loh. Makanya ada lafaz dalam hadis itu, la adwa wala tiarah. Tidak ada penyakit yang menular, tidak pula tiarah, menentukan nasib dengan burung atau semisalnya. Nah, tidak ada penyakit yang menular tanpa takdir Allah, tanpa seizin Allah Ta'ala. Berarti kalaupun seandainya ada penyakit menular dengan seizin Allah Ta'ala, itu penjelasan para ulama seperti itu. Adapun dengan sendirinya nggak ada. Karena kadang-kala ada orang yang dekat-dekat orang sakit pun nggak kena juga, karena belum takdirnya. Ada orang yang jauh dari orang yang sakit, tapi takdirnya dia sakit-sakit. Paham ya? Nah, jadi tidak ada penyakit yang menular, itu maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun seandainya menular dengan seizin Allah dan takdirnya. Itu pemahamannya ya. Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik, bahwasanya nabi aja, malaikat aja enggak tahu rahasia Allah Ta'ala tadi itu. Wa ma min syai'in fi hadzal 'alam al-'ulwi was-sufli illa kana bi taqdirillahi 'azza wa jalla, masyaallah. Dan tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini, baik yang di langit maupun yang di bawah, illa melainkan kana bi taqdirillahi 'azza wa jalla, melainkan semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu
wa taala. Bisa dipahami insyaallah nih ya. Jadi kesimpulannya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman enggak boleh seorang berhujan takdir dalam perkara maksiat. Orang berhujan takdir dengan perbuatan maksiat yang dilakukan enggak boleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia mencuri, merampok, begal, minum minuman keras dan lain-lain. Kita nasihati, ya akhi, ini haram ya akhi. Ini takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan kami enggak minum, enggak minum. Kalau menakdirkan kami enggak mencuri, enggak mencuri. Nah, itu berarti dia berhujah takdir dalam perbuatan maksiat, enggak boleh. Dulu ada kisah zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang pencuri ingin ditegakkan had, ingin ditegakkan hukuman, dipotong tangannya. Pencurinya berhujah takdir. Dia mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, inna masaraktu bi qadarillah." Tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Aku ini mencuri dengan takdir Allah. Jadi dia berhujah takdir dalam perbuatan maksiat, mencuri dengan takdir Allah katanya. Akhirnya Umar bin Khattab juga enggak kalah pinter. Beliau mengatakan, "Aku pun mau motong tanganmu ini dengan takdir Allah juga." Akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Maksudnya nggak boleh berhujah dengan takdir dan perbuatan kemaksiatan. Yang diperbolehkan itu kalau timpa musibah. Nah itu malah ditimpa musibah malah harus berhujah dengan takdir. Qadarallahu ma syafa'al. Jatuh terpeleset, hilang dompetnya, hilang kendaraannya, gagal apa? Usahanya misalkan. Qadarallahu ma syafa'al. Boleh dibaca dua ya, boleh. Qadarallahu ma syafa'al boleh, qadarullahi ma syafa'al boleh. Artinya sama. Satunya fi'il fa'il, satunya mudhaf ilaih. Paham ya? Artinya apa? Itu takdir Allah Ta'ala dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Nah, seringnya orang kalau pas terjadi seperti itu, musibah itu ngomel-ngomel dulu. Nah, itu yang perlu kita kondisikan, PR buat kita. Hilang dompetnya ngomel-ngomel dulu. Tadi naruh mana ya? Tadi kalau nggak kesini nggak hilang. Setelah itu, sabar. Sabar setelah ngomel-ngomel dulu. Sabar yang kedua itu dianggap juga cuma kurang afdal. Karena yang paling afdal apakah dalam hadis itu? Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran yang paling afdal ketika awal kali timpa musibah. Begitu hilang udah sabar langsung, nggak usah ngomel-ngomel. Nah, itu berat sekali ya. Maksudnya kadang orang ngomel-ngomel dulu. Tadi kalau nggak lewat sini nggak kepleset. Nah, tadi kalau seandainya, kalau ini kata Rasulullah SAW, fa inna lau taftahu amal syaitan. Sesungguhnya setan itu, sesungguhnya lau itu membuka apa? Pintu setan. Sebutkan dalam hadis itu apa? Fa in asabaka syai'un fala taqul lau fa'altu kadza lakana kadza kadza. Walakin qul qadarullah ma syafa'al. Artinya apa? Jangan pernah mengatakan kalau seandainya aku berbuat seperti ini, niscaya akan demikian. Tapi apa? Kalau timpa musibah barakallahu fiik, kalau timpa musibah, diperintahkan untuk mengucapkan qadarullah ma syafa'al atau qadarullah ma syafa'al. Artinya ini takdir Allah dan semua Allah Taala kehendaki pasti terjadi. Nah, ini penting sekali karena yang namanya manusia itu kan kadang seperti itu. Jadi ngomel-ngomel dulu, setelah itu baru sabar. Sabarnya tetap dianggap juga cuman kurang afdal. Naam. Tadi awal kali timpa musibah ya sabar. Ini takdirnya qadarullah ma syafa'al. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wala yalzam min isbatil qadar annal 'abda majburun 'ala fi'lihi. Ini penting juga nih. Tidak mengharuskan menetapkan takdir itu bahwasanya hamba itu dipaksa atas perbuatannya. Ini Jabriyah namanya. Jabriyah itu berkeyakinan bahwasanya hamba berbuat dipaksa. Antum dulu di sini dipaksa. Antum ketika makan milih bakso, milih mie ayam dipaksa. Antum ketika barakallahu fik pergi ke masjid dipaksa. Ketika sholat dipaksa. Itu kelompok Jabriyah. Yang mereka mengatakan bahwasannya anal abda majburun ala fi'lih. Hamba itu dipaksa dalam perbuatannya. Ini benar atau keliru ini? Keliru ya. Bahkan hamba berbuat bagaimana? Hamba punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan. Mafhum? Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kehendak, pilihan dan keinginan hamba dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, itu dalilnya. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Rabb semesta alam telah menghendakinya. Mafhum? Jadi hamba punya pilihan enggak? Punya pilihan. Punya kehendak? Punya kehendak. Punya keinginan juga. Mafhum? Kalau hamba enggak punya pilihan, berarti hamba apa? Ketika berbuat dipaksa, itu berarti kalau dipaksa itu kok dihukum, yang menghukum zalim. Ya enggak? Karena kalau secara syariat itu kalau orang dipaksa berbuat kejahatan itu enggak dihukum. Enggak dapat hukuman dia, karena dipaksa. Nah, kalau menurut mereka perbuatan hamba dipaksa, berarti kok kemudian dapat hukuman, dia berarti apa? Yang menghukum zalim. Sedangkan Allah Ta'ala ketika menghukum orang-orang berbuat kejahatan, berbuat dosa itu keadilan. Mafhum? Berarti hamba berbuat bukan paksaan tapi keinginan hamba. Jelaskan jalannya. Ada dua jalan, satunya halus mulus, satunya banyak batunya dan licin. Dia milih yang mana kira-kira? Milih yang halus kan? Berarti orang punya pilihan itu loh. Oh, ente kok milih yang halus? Paksa ya? Enggak ada yang maksa. Nah, makanya orang yang meniadakan apa? Pilihan ini bahaya sekali. Karena pilihan ini bagaimanapun pasti ada pada hamba. Jabriyah ini yang mengatakan hamba berbuat dipaksa.
Li'anal qadara ghaibun, karena takdir itu perkara ghaib, enggak nampak. Wala ahadun yadri ma qadarallahu azza wa jalla alaih, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang Allah takdirkan untuknya. Enggak ada yang tahu. Dulu pun kita sebelum terjadi seperti ini enggak tahu kan? Antum bakalan duduk di sini belajar, tahu enggak sebelumnya? Enggak tahu kan? Semuanya itu yang kita ketahui yang sudah terjadi. Yang akan terjadi itu paling-paling memperkirakan, prediksikan. Tapi itu memastikan enggak bisa. Paham ya? Yang kita jalani karena kita jalani. Yang akan datang kita enggak tahu. Yang sudah terjadi baru, karena itu perkara sudah terjadi. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Bainamal abdu mutalabun bil ilmi al-mujud ilmu kitab as-sunnah. Dalam keadaan apa? Hamba itu mutalab, diminta untuk mengetahui dengan ilmu yang ada, yang wujud, yang ada ini. Ilmu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ada ilmu memang. Tapi ilmu ghaib, perkara ghaib, perlu nggak kita belajar? Nggak perlu kita mengimani ada perkara ghaib, selesai. Adapun kita bagaimana cara melihat jin, bagaimana cara melihat malaikat, itu nggak dipelajari itu. Kita cukup mengimani saja. Naam. Wa huwa alladhi yajibu 'al-'abdi al-mubadarah ila fi'li amrih. Sahih. Itulah yang wajib atas seorang hamba, bersegera untuk mengerjakan perintahnya. Wastinabin nahi, dan juga menjauhi larangannya. Wazajrih, dan juga menghardiknya. Fayusabu, maka dapat pahala. Wa yu'aqab 'ala 'amalihi la na'am, dan dia akan dihukum atas perbuatan dia apa? Meninggalkan syariat. La 'ala ma fi ilmillahi, bukan barakallahu di atas apa yang ada di dalam ilmunya Allah Taala. Falyatanabbah, maksudnya gini. Maksudnya barakallahu fiik, na'am, Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan semuanya pada hambanya, mulai keinginan, kehendak, pilihan. Itu ketika hamba berbuat jelekan, itu bukan apa? Bukan istilahnya apa? Pilihan Allah Taala, bukan. Takdir memang, cuman itu adalah pilihan hamba itu sendiri. Sudah dikasih dua jalan, milih yang mana? Jalan hizbiyah, jalan ahlus sunnah. Dia milih jalan hizbiyah. Itu bukan paksaan, pilihan dia sendiri. Sehingga ketika dia menempuh jalan hizbiyah, dapat hukuman, keadilan atau kezaliman? Keadilan karena kepilihan dia. Mafhum? Nah, seperti itu. Jangan pernah berhujah dengan takdir dalam perkara kemaksiatan. Berhujah dengan takdir dalam perkara yang apa tadi? Tertimpa padanya musibah. Itu boleh, tapi kalau kemaksiatan enggak boleh. Nah, seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Wa qadal aqdaru ay umin biha. Nah, kita beriman dengannya, takdir. Wa hadir nafnya, dan hati-hatilah meniadakannya. Fala takun misal mu'tazilah tanfal qadar wa taqulu la qadar. Jangan sampai kamu seperti orang Mu'tazilah qadariyah, maksudnya ini Mu'tazilah qadariyah. Karena keyakinannya qadariyah dalam masalah takdir ini, Mu'tazilah keyakinannya qadariyah dalam masalah takdir ini. Yang meniadakan takdir dan mengatakan tidak ada takdir, ini keliru. Kisahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kisahnya Ma'bad al-Juhani yang waktu itu tersebar di Basrah, mengatakan innal amra unuf, bahwa semua perkara itu Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadiannya kecuali setelah terjadi. Antum duduk di sini, Allah Ta'ala nggak tahu kecuali setelah duduk. Nah, ini keyakinan yang batilah. Ini sudah hampir habis. Dalam artian kata para ulama, ini sekarang sudah nggak ada lagi keyakinan seperti ini. Yang ada itu mereka meyakini Allah Ta'ala itu mengetahui, cuman perbuatan hamba itu hamba berbuat dengan kehendak dia sendiri. Hamba berbuat dengan keinginan dia sendiri, berbuat dengan apa? Dengan ciptaan dia sendiri tanpa takdir Allah, itu qadariyah. Kalau Jabriyah tadi apa? Lawannya. Kalau Jabriyah mengatakan hamba berbuat, bertindak, paksaan semua dari Allah Ta'ala. Hamba enggak punya kehendak, punya keinginan, enggak punya pilihan. Itu Jabriyah. Kalau Qadariyah, hamba berbuat, berkehendak, berkeinginan, itu hamba murni yang menciptakan, tanpa kehendak Allah Ta'ala. Itu Qadariyah. Ahlus Sunnah pertengahan. Ahlus Sunnah mengatakan hamba berbuat, bertindak, berkeinginan, punya pilihan, tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.